apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat aja dan baik-baik saja ya. Selamat datang di acara webinar hari ini, Do You Know How to Control Financial Management? Bersama saya Laurel yang akan menemani Bapak Ibu selama 2 jam ke depan. Kepada yang terhormat, para pembicara, perwakilan dari penyelenggara dan juga peserta webinar hari ini, saya mau mewakilkan para penyelenggara untuk mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pagi hari ini. Webinar hari ini merupakan kerjasama antara PT Sistem Anugrah Prima, Sistek Karisma, dan juga PT Sterling Tools Cemerlang. Webinar hari ini itu terdapat 2 sesi. Sesi pertama adalah Do You Know How to Control Financial Management yang akan dibawakan oleh Bapak Riki Susilo dari PT Sistem Anugrah Prima. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dengan judul Workload Solution Transition yang akan dibawakan oleh Bapak Rizwan Hermawan dari Sistek Karisma. Nah, seiring berjalannya webinar hari ini, apabila Bapak Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan nih, boleh banget Bapak Ibu bisa taruh pertanyaan di Google Slide. Linknya nanti akan kami share di kolom chat setelah sesi 1 akan dimulai. Dan di akhir acara akan dijawab oleh pembicara kita hari ini. Nah, pastinya hari ini Bapak Ibu akan pulang dengan bekal ilmu yang baru, informasi yang menarik, dan kalau Bapak Ibu ikutin acaranya sampai akhir, bonusnya Bapak Ibu juga nggak akan pulang dengan tangan kosong. Karena kita sudah siapin door prize dengan total hadiah Rp500.000 loh. Caranya mudah sekali, di akhir acara Bapak Ibu bisa mengisi feedback form yang akan dibagikan oleh tim kita nanti. Kalau sudah mengisi, Bapak Ibu akan otomatis masuk ke list undian untuk door prize hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung serahkan ke Bapak Riki Enggung sebagai perwakilan dari PT STEM untuk bisa memberikan welcome speech. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Laurel. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk join dalam webinar hari ini yang diadakan oleh PT Sistem Anugrah Prima, ya, atau singkatnya kita sebut aja SAPB ya. Nah, SAPB ini adalah partner kami, PT Sterling, untuk daerah Jawa Barat. Saat-saat seperti sekarang, bisa dibilang memang kita dipaksa untuk mikirin gimana caranya supaya operation perusahaan itu bisa running lebih efektif, lebih efisien, gitu ya. Dulunya mungkin kita suka mikir, nggak apa-apa, selama perusahaan profit, no worries, nggak usah khawatir, duitnya ada, gitu kan. Tapi sekarang di mana bisa dibilang situasinya itu nggak menentu, ya kan? Kayak sekarang tiba-tiba PPKM, ya. Kita sebagai owner, sebagai manajer, sebagai staff dituntut untuk bisa benar-benar merencanakan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Ya, jadi in case ada perubahan, perusahaan itu masih tetap berjalan dengan lancar. Bukannya kita berpandangan pesimistis ya ke depannya, tapi justru dengan keadaan sekarang kita jadi punya kesempatan untuk berbenah. Ya, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah baik kita improve. Ya, nggak ada kata terlambat sebenarnya kalau soal memperbaiki dan improvement. Yang ada adalah apakah kita mau dan apakah kita komit. Ya, karena seberapa canggihnya pun sebuah sistem, baliknya lah sebuah tools, sebuah alat untuk membantu kita. Bagaimana caranya tools tersebut digunakan, itu tergantung dari kita, tergantung dari orang yang makai. Ya, contohnya, ilustrasinya itu gampangnya pakai lewat HP lah. Betapapun canggihnya sebuah HP, tapi kalau orangnya itu cuma pakai hanya untuk telepon, hanya untuk chatting, dia nggak mau explore gitu kan, ya dia hanya taunya kegunaan HP sebatas untuk telepon dan chatting. Ya, oke. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Riki Susilo dari SAPB yang partner STEM yang akan membawakan materi webinar hari ini. Silakan Pak Riki Susilo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sterling, Pak Riki dari Sterling ya. Kita sama-sama Riki namanya Pak, supaya lebih afdol Pak. Oke, ya kita langsung aja tanpa berlama-lama kita akan mulai sesinya kita. Jadi hari ini kita akan mau belajar bagaimana financial control
management sih dengan SAP khususnya. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang apa itu bagaimana mengatur finansial di SAP, ada sedikitnya kita juga bisa tahu tentang sistem Anugerah Prima. Ya, jadi sistem Anugerah Prima itu adalah sebuah IT konsultan yang spesialis, yang fokus kita di distribusi garment tekstil. Itu jadi fokusnya kita. Oke, nah SAPB ini sendiri kita punya visinya, kita pengen jadi trusty IT company sebetulnya, yang bisa provide integrated system dan excellent solution. Jadi aplikasi yang dari hulu ke hilir, bahkan bisa terintegrasi juga dengan pihak lain seperti dengan IoT misalnya, atau juga dengan sistem-sistem yang lain gitu, supaya bisa memberikan solusi yang sempurna. Selanjutnya ini kita punya misi, kita mulai dari value, attitude kita harus benar, dan kita mempunyai perubahan menuju kebaikan, terus dedikasi tim juga selalu belajar yang baru dan responsibility. Nah, ini sedikit alurnya kenapa adanya sekarang SAPB. Jadi kita dari tahun 85 sebetulnya ada Amagrasoft dan kita partner dengan Gupta. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini dari tahun 80-an sudah berkecimpung dengan IT, mungkin cukup mengenal siapa itu Gupta. Lalu kita partner juga dengan IFS, Navision, terus di tempat yang lain kita punya entitas yang lain dengan RC. Terus tahun 2006 kita partner dengan Microsoft. Lalu kita juga punya software launching PeopleShip. Ini adalah aplikasi payroll untuk HRIS. Terus di 2011 kita partner dengan AWS, dan juga kita launching juga PeopleShip buat sales tracking, driver, karyawan-karyawan yang sering keliling-keliling yang keluar. Nah, lalu di 2016 kita partner dengan Sterling, tentunya dengan iRip-nya, dan kita juga launching ada satu aplikasi ERP untuk teman-teman di UMKM, namanya Pipesys. Dan terakhir di 2019 kita gabungkan semuanya, maksudnya dari Amagra dan dari RC menjadi satu entitas dengan SAP. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi kita. Apa sih financial? Bagaimana mengatur financial control management dengan SAP? Nah, pertanyaannya sebelum sampai ke sana, yang pertama kita punya problem nggak dengan bagaimana kita manajemen cash flow? Bukan dengan uangnya ya, tapi lebih banyak maksudnya bagaimana dengan data yang ada, bagaimana dengan pencatatan, berapa banyak invoice yang belum dibayar. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui belum berapa banyak sih invoice yang kita sudah tagih tapi belum kita bayar gitu kan. Lalu bagaimana kita punya nggak kesulitan untuk membuat sebuah laporan akhir dalam sebuah akhir bulan ya, mulai dari profit and loss, terus mulai dari cash flow statement gitu ya, jurnal, work balance gitu. Nah, apakah worksheet, apakah Bapak Ibu punya kesulitan di bidang itu? Nah, lalu yang ketiga adalah integration yang cukup lemah antara aplikasi satu dengan yang lain. Lalu yang keempat, bagaimana mengakses kesulitan akses ke laporan-laporan di accounting gitu misalnya. Nah, apakah ini salah satu isu-isu yang biasanya sering muncul sebetulnya di beberapa customer kita, calon customer kita, kalau kita ketemu berkaitan dengan sisi finansial. Nah, ini kita mengerti sih, kenapa bisa muncul isu-isu tersebut. Jadi di beberapa bisnis, semakin besar bisnisnya, ya kita berharap bahwa bisnis akan semakin besar, maka akan semakin banyak juga tantangannya. Bagaimana memanage finansial. Nah, karena itu di sini kita mau bahwa semua account, semua tim accounting tuh bisa manage semuanya ya. Bisa manage semua tentang financial statement atau laporan-laporan yang penting, bahkan bisa manage
pergerakan semua transaksi yang ada sebetulnya. Oke. Ini kenapa dasarnya finansial itu bisa mengontrol semuanya. Jadi dasarnya kita punya satu sistem master data di atas, mulai dari supplier data, vendor data, maklun data, item master, semuanya kita simpan di atas. Lalu dari masing-masing master data ini, kita mempunyai transaksi nih, mulai dari purchasing, terus ya logistik ya, barang yang masuk, warehouse masuknya, terus ada pengeluaran ke production, terus pengiriman delivery kita ke luar ya, ke customer kita, terus bagaimana kita bisa transaksi-transaksi di marketing dan sales, dan bahkan kalau misalnya ada service. Nah, semua transaksi ini seharusnya dan sebaiknya itu bisa dikontrol oleh lewat finansial. Seperti apa kontrolnya? Kita saksikan video ini. Have you outgrown that small accountancy software? Is your legacy system holding you back on the path to digital transformation? Do you find it difficult to match your customer data with supplier information? You need SAP Business One. SAP Business One lets you keep control of your entire business. Personalized dashboards let you see the data you need when you need it. Zoom into profit, check your cash flow, find your most profitable customers, review your sales pipeline, and then drill down deeper into the detail with a single click. You can select from the preset key performance indicators, create a report for that board meeting in seconds. And with features like enterprise search, you can find anything you need fast. At SAP, we don't believe one size fits all. Your business is unique. At SAP Business one size fits one. All this without IT consultants. Take the path to digital transformation. Discover the small business management solution designed for you. Book your business review today. Ya, jadi boleh dibilang kenapa kita perlu SAP Business One ya? Dalam sebuah bisnis yang semakin lama, semakin grow up, semakin besar, berarti kita juga butuh komunikasi divisi satu dengan divisi yang lain ya. Kita butuh kestabilan data antara mulai dari sales, purchasing, logistik, production, sampai kepada delivery dan terakhir di accounting. Nah, itulah kita perlunya SAP sebetulnya. Nah, ini tujuannya apa hubungannya sebetulnya dengan SAP, keterkaitannya dengan sisi finansial. Nah, ini adalah beberapa fitur, beberapa contoh yang bisa kita lakukan di SAP sebetulnya. Nah, yang pertama adalah semua software mungkin pada dasarnya semua udah pada tahu ada yang kode perkiraan. Di SAP ada yang namanya chart of account. Ini adalah master data chart of account. Nah, chart of account adalah dasar dari segala sesuatu kita membuat laporan di keuangan. Ini adalah pengelompokan, penggrupan, agar kita bisa membuat neraca laba rugi, neraca atau laba rugi, cash flow gitu ya. Jadi ini adalah pengelompokan di sini. Ini adalah data master yang buat kita untuk membuat sebuah laporan. Nah, menariknya di SAP, kalau Bapak Ibu lihat di drawer sebelah kanan ini, kita sebut namanya drawer. Ini adalah pengelompokan pembagian COA. Nah, SAP secara standarnya sudah bagi COA ini menjadi 8 gitu ya. Mulai dari aset, liabilities ya. Terus ada expense segala macam. Nah, tapi menariknya adalah di SAP di 2 drawer yang terakhir itu dipisahkan antara non-operational expense dan income-nya. Kenapa dipisahkan? Supaya teman-teman di accounting, divisi accounting atau dari sisi BOD bisa melihat bahwa dari sisi nanti neracanya, bahwa pendapatan atau pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan sisi operasional, kita bisa pantau itu dengan lebih cermat, dengan lebih teliti. Gitu. Nah, hal yang keduanya di drawer yang bawahnya ada juga dipisahkan juga untuk taxable.
Karena taxable misalnya pajak masukan atau pajak keluaran itu merupakan satu angka yang memang harus kita bayarkan kepada pemerintah. Boleh dibilang itu sebagai titipan kalau misalnya kita dapat terima pajak masukan dan juga pajak keluaran. Nah, ini hal yang menarik yang ada di SAP. Kenapa bisa dipisahkan? Sudah gitu, SAP sudah menyiapkan hal-hal tersebut supaya teman-teman di divisi akunting bisa fokus ke sana untuk mengontrol nilai-nilai yang seharusnya yang berkaitan dengan operasional dan yang bukan dengan operasional. Oke, selanjutnya ini juga ada account type-nya control account. Jadi, nah di sini di SAP menyediakan bahwa COA itu bisa di level bawahnya, di level subledger-nya itu berkaitan langsung dengan bisnis partner atau kalau bahasa umumnya adalah supplier atau customer. Fungsinya buat apa? Supaya kita juga bisa mengetahui masing-masing hutang, masing-masing piutang terhadap customer atau supplier tersebut gitu. Jadi dengan gampang kita bisa mengetahui itu. Ini yang lain lagi. Nah, ada distribution rule. Nah, di distribution rule ini fungsinya buat apa sih? Buat kita bisa bikin budgeting. Nanti jadi pada saat terakhir laporan, COA ini kita mau masukin ke budgeting cost center yang mana gitu. Nah, kita bisa setup bahkan dari sisi level COA-nya sendiri, kita bisa membuatkan distribution rule. Jadi bisa profit center atau ujungnya atau cost center sehingga kita bisa pisahkan pada saat membuat laporan. Jadi COA-nya bukannya satu tahap atau 2 tahap ke bawah, tapi bisa jadi matriks ke samping. Nah, ini baru dari sisi level master data COA-nya saja ya, Bapak Ibu ya di SAP. Jadi ini belum masuk ke transaksi nih, belum masuk ke hal-hal yang lainnya gitu. Di masternya aja udah cukup banyak nih fungsi-fungsi yang bisa kita ambil gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi hubungannya bicara tentang chart of account. Ini sebelah kiri ini adalah layar bagaimana kita menginput journal entry. Pada waktu biasanya Bapak Ibu menginput journal entry, kan ada informasinya di atas. Sorry, kepencet. Kita langsung masuk GL account-nya. Kalau di sebelah kiri ini. Nah, kita masukin GL account-nya misalnya dari kas atau dari expense gitu ya. Pengeluaran uang atau kita mau dari account accrue biaya sewa gitu menjadi sewa yang tiap bulanan misalnya. Nah, di GL account-nya di chat pada waktu input journal entry di SAP, kita bisa klik kanan dan kita lihat list of partner, business partner. Nah, inilah yang tadi dimaksud dengan control account. Jadi, pada waktu ngisi GL account-nya, kita bisa masukin semua data kode-kode dari customer kita atau supplier kita. Jadi, langsung berkaitan dengan COA itu tersebut. Oke. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah journal entry. Ini journal entry pada umumnya ya. Nah, di SAP Business One, journal entry ini ada 2 macam tipe inputnya. Yang pertama adalah kita bisa menginput langsung secara manual. Kalau manual di sini di atas ada mulai dari nomor serinya, tanggal postingnya kapan, terus dokumen kapan gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah poin kedua. Jadi journal entry ini dapat diinput dari transaksi yang saling berrelated. Artinya apa? Yang kalau tadi gambar di depan diagram yang tadi di depan, yang ada cerita tentang master data, terus bawahnya ada sales order, di warehouse, stock production, issue, good return gitu. Nah, ketika kita membuat sebuah GR khusus atau kita membuat sebuah AP invoice gitu, tagihan. Nah, secara otomatis transaksi itu langsung menjurnal. Secara otomatis SAP akan membuat transaksi di journal entry ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh transaksi yang dari AP invoice dari vendor nomor 1000. Nah, ini langsung otomatis. Jadi teman-teman di akunting, dari divisi akunting tidak perlu lagi menjurnal ketika ada AP invoice. Nah, ketika bagian finance mengeluarkan tagihan, menerima tagihan dari pihak supplier, atau kalau di Indonesia lazimnya disebut kontrabon,
teman-teman di finance langsung input di layarnya AP invoice. Setelah selesai diinput, langsung otomatis transaksi itu membuat jurnal tersendiri di jurnal entry. Jadi ada dua macam secara jurnal entry-nya. Kita input secara manual, atau yang kedua, semua transaksi yang related kepada jurnal itu diinput secara otomatis. Nah, ini adalah salah satu kelebihan SAP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena tidak perlu khawatir divisi lain, aduh nanti saya lupa bagaimana saya menjurnal. Termasuk nanti juga dengan produksi ya. Kita tidak perlu khawatir bagaimana cara menjurnal untuk WIP-nya. Nah, ini kan salah satu isu yang paling sering ada kan. Bagaimana kita menghitung WIP. Nah, SAP sudah menghitungkan secara otomatis berdasarkan harga average, berdasarkan harga FIFO gitu. Itu secara otomatis dihitungkan dengan SAP. Oke. Nah, ini yang ketiga, ada posting template dan juga recurring. Sama, ini adalah sebuah template buat teman-teman di accounting untuk bisa menjurnal seperti biasanya gitu ya. Jadi kalau udah terlalu sering kita akan menjurnal, kita bisa bikinin posting template-nya atau recurring-nya, sehingga SAP mengingatkan untuk jatuh temponya, misalnya setiap tanggal 1 nanti di reminder nih sama SAP. Oh, ini saya harus menjurnal balik untuk misalnya uang sewa yang tadi sudah disetahunkan gitu kan. Biayanya kita harus potong setiap bulan misalnya seperti itu. Atau misalnya ada tim sales yang keluar perjalanan dinas, dia ambil uang, misalnya ambil uang 1 juta, terus ketika dia pulang dia harus bikin laporan kan. Dari 1 juta ini apa aja. Nah, biasanya kan ada uang akomodasi, uang transport, uang makan. Nah, kita bisa bikin posting template itu, sehingga ketika pulang, kita tinggal panggil templates-nya, supaya item-item yang sales ini tidak ada yang terlupakan untuk kita jurnal. Misalnya seperti itu. Jadi di SAP ada fitur itu. Lalu, nah ini yang menarik. Ini adalah cost accounting ya. Cost accounting ini, kita bisa identify mana yang divisi mana yang boros lah tanda kutip, atau divisi mana yang efisien misalnya contoh. Kalau di gambar ini kita bisa lihat cost berdasarkan cost center ya. Ada departemen finance, logistik gitu ya, atau departemen marketing. Dalam satu periode kita bisa lihat nih electricity-nya berapa, airnya berapa, teleponnya berapa. Kita bisa bagi per cost center. Nah, ini dengan gampangnya di SAP kita bisa lihat ini. Nah, terus kalau di SAP, ini juga satu fitur standar di SAP, kita sebut namanya golden arrow. Jadi kalau setiap laporan, ini bentuk laporan dari salah satu SAP, kalau ada tanda panah kuning, ini kita sebut golden arrow. Kalau Bapak Ibu klik, dia langsung refer ke dokumennya. Jadi kalau saya klik nanti transaksi number ini, saya klik, ini karena transaksinya dari journal entry, di sini ditulis ada originnya JE, artinya journal entry. Begitu saya klik, dia akan open transaksi journal entry itu sendiri. Jadi langsung orang audit, tim audit, atau orang accounting bisa menganalisa, oh ini datanya dari sini nih, nilainya sebesar ini $20 gitu kan, misalnya. Nah, jadi ini adalah salah satu laporan untuk cost accounting, untuk kita bisa kontrol budget. Tujuannya bisa untuk kontrol budget nih, udah lebih atau belum gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang menarik nih. Yang tadi kan, pain yang pertama. Biasanya sulit nih untuk kontrol cash flow management. Ada invoice yang ditagihkan, belum dibayar, segala macam. Nah, dengan laporan ini, kita bisa lihat nih, ini ada laporan dari satu tanggal periode tertentu, ini satu periode tertentu, kita mau terima uang berapa. Nah, terus siapa yang buatnya nih? Jadi ada yang account yang buatnya. Berapa uang masuknya dan berapa uang yang keluar. Sehingga kita bisa manage nih dari masing-masing poin ya. Masing-masing poin itu maksudnya dari masing-masing account bank atau account kas-nya. Kalau kita banknya bisa banyak, masuknya kemana nih? Kita bisa lihat ada invoice yang sudah ditagihkan gitu, atau incoming payment, nanti bentuknya dari giro atau cek gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari laporan ini aja. Nah, terus menariknya cash flow ini oleh SAP dibuatkan sebuah dashboard.
Nah, ini cuman memang ada di SAP S/4HANA ya. Kita lihat ya. In this demo, let us take a look at the cash flow forecast capability within SAP Business One. So you click on the top right-hand corner icon here, and it brings you to the cash flow forecast module. When you click on the configuration button, you can define the different measures contributing to your cash flow forecast. You may select or unselect each component, and the graph changes to show the impact it has on your cash flow. You can also adjust the time scale to a specific time frame you may want to view, and the graph changes accordingly. At the bottom of the graph, it shows the different business objects that are taken into consideration for the cash flow accounting. You can click on the golden arrow, and it allows you to drill down to the original document. So with this module, you're now able to do your cash flow forecast at your fingertips. Ya, seru kan? Jadi ini kalau yang tadi pertama adalah cash flow report. Kalau yang ini cash flow forecast. Jadi SAP bisa membuat prakiraan untuk cash flow forecast-nya sendiri. Nah, kalau dilihat tadi di videonya, kita tinggal drag and drop untuk dari sisi periode waktunya tadi di atas, kita drag and drop. Terus kita bisa klik kanan atas sama bawah untuk incoming atau outgoing payment-nya. Kita bisa nilai itu. Terus juga kita bisa lihat dari periode tertentu di dashboard tersebut yang naik. Yang di atas itu grafik ke atas adalah grafik kita penerimaan, kalau yang di bawah grafik pengeluarannya kita bisa bandingin nih, lebih besar pasak atau lebih besar daripada tiang nggak gitu kan, dari sisi perusahaan. Ini buat kita bisa forecast ke depan. Bahkan data yang ditampilkan, kita juga bisa lihat data dasarnya itu dari mana. Jadi kalau tadi dilihat kan diklik ada golden arrow-nya, terus kita lihat, oh ini dari AP Invoice yang memang belum tertagihkan gitu. Nah, ini fitur ini memang adanya di SAP Business One yang dengan database HANA. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam, ini adalah banking. Jadi banking ini kita satu-satukan, mungkin Bapak Ibu di banyak perusahaan, banking akan banyak terpisah-pisah. Rekeningnya Bapak Ibu pasti lebih dari satu. Nah, dengan banyaknya rekening dari satu, pasti sulit juga untuk memanage-nya. Nah, SAP sudah menyediakan untuk satu account banking supaya kita bisa memanage-nya. Kita bisa reconcile dengan buku bank yang ada gitu ya, supaya bisa cocok nggak nih transaksinya. Kalau transaksinya betul nggak sudah transfer, atau kalau misalnya masih rutin dengan cek gitu ya, misalnya atau transfer terjadwal, kita bisa lihat itu gitu, sehingga bisa cocok nih dengan laporan bank sama laporan yang ada di sistem gitu, supaya kita bisa memanage-nya dengan lebih gampang gitu. Oke. Ini poin yang ke-7. Nah, ini menarik nih. Kalau untuk Bapak Ibu, perusahaan yang jual belinya dengan berbeda kurs. Jadi saya belinya, kalau di Indonesia udah pasti ya, sekarang karena peraturan pemerintah, kita jualnya pasti semua dalam rupiah. Nah, tapi terkadang kita akan impor dari luar ya. Ketika kita impor dari luar, mata uangnya berbeda. Nah, pada waktu saya buka PO tanggal 1, waktu pada saat saya terima barang tanggal 10, dan waktu saya terima invoice dari customer tanggal 15, dan pada waktu saya pembayaran saya tanggal 15 bulan berikutnya, bisa jadi ada perbedaan kurs. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di sini akan ditanya nih setiap hari. Ini contoh di SAP, ini gambar yang paling bawah ini adalah list mata uang. List mata uang untuk kurs-kursnya. Nah, terus Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu bayarnya nanti tanggal 20 bulan depan, waktu pas ditagihan invoice dengan mata uang lain itu ada selisih kursnya. Selisih kursnya dia akan menjurnal sendiri gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Belum lagi nanti kalau dari sisi keuangan ada namanya landed cost juga. Nah, landed cost ini menghitung biaya di luar biaya barang, seperti biaya transportasi logistiknya, biaya persewaan gudangnya, dan sebetulnya SAP secara otomatis dia akan membebankan biaya-biaya di luar biaya yang gudang tersebut, biaya tax tersebut gitu ya. Kalau kita impor, secara otomatis rata kepada semua barang yang dibeli. Jadi sehingga cost-nya naik gitu.
Oke, yang ke-7. Yang ke-8 ini berkaitan dengan budget ya. Jadi kita bisa set up masing-masing cost center ini ke masing-masing budgetnya ke masing-masing cost center sih sebetulnya. Jadi banyak sekali bisa dianggap sebagai branch juga mungkin ya nanti. Oke. Yang ke-9 ini adalah sebuah report financial statement ya. Jadi ada profit and loss. Ini contoh, jadi turnover-nya kalau di sebelah kanan ini ada turnover, cost of sales-nya berapa. Nah, kita bisa tinggal panggil. Dan kita bisa ambil, kita bisa drop down per levelnya COA. Jadi kalau COA itu kan biasanya ada level 1 gitu kan, aset biasanya. Tapi di bawahnya level 1 nanti ada level 2. Level 2 nanti isinya mungkin lebih banyak misalnya tentang kas. Terus level 2 yang keduanya bank misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa drop down tuh. Kalau saya mau ambil per level 2 aja, nanti otomatis SAP akan menjumlahkan gitu. Kalau saya mau lihat detailnya, masing-masing kas, masing-masing piutang, masing-masing bank gitu, masing-masing aset juga bisa terlihat semuanya gitu. Jadi semua dengan gampangnya, dengan mudahnya ada di SAP gitu. Oke, nah ini yang terakhir nih. Ini yang ke-10 nih fiturnya. Sebetulnya masih banyak sih. Cuman kita tunjukin fitur-fitur 10 dulu nih cukup. Kalau nanti semua, nanti bisa kontak saya, atau kontak Pak Riki, atau kontak Pak David, atau supaya kita bisa bicara diskusi lebih detail gitu ya. Nah ini relationship map. Kalau Bapak Ibu di audit, wah ini dengan gampangnya. Jadi tadi misalnya, saya bikin AP invoice. Begitu AP invoice-nya ada, saya tinggal klik kanan relationship map. Begitu relationship map, AP invoice ini keterkaitannya kemana? Kalau dilihat, saya posisinya di sini nih, AP invoice. Begitu saya klik AP invoice, saya akan membuat, begitu dibuka relationship map, SAP secara otomatis akan mengenerate laporan-laporan yang terkait dengan AP invoice tersebut. Ini AP invoice misalnya nomor 1, tanggal 7 Januari 2006. Ya. Nah, nilainya adalah 12.000. Begitu saya klik, oh dia berdasarkan good receive, yang nomor 1 juga. Berdasarkan PO juga. Dan kalau dilihat, oh dia sudah dibayar nih, ada outgoing payment ya, sebesar 72.000. 72.000 ini pasti gabungan dari beberapa macam AP invoice. Nah, menariknya, kalau saya pengen nanti tahu purchase order-nya, saya tinggal double klik di bagian purchase order di sini, nanti dia akan muncul transaksi, layar seperti user menginput purchase order tersebut. Nah, itu adalah salah satu fitur-fitur 10 fitur dari sisi finansial yang bisa bantu sebetulnya Bapak Ibu di tim accounting untuk bisa memanage, mengatur keuangan. Sehingga kan ujungnya kalau kita bikin bisnis kan semuanya di ujung di akhir harus untung ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui untung kalau kita tidak punya laporan yang tepat ya, kalau kita tidak mempunyai laporan yang kuat ya. Nah, ini tambahan terakhir nih, bonus nih. Nah, apa sih sebetulnya SAP bisa membuat lebih sederhana selain tadi dari sisi accounting? Nah, ini adalah kenapa bisa begitu pertanyaannya. Nah, di SAP latar belakangnya di SAP adalah SAP Business One Core itu di ketiga paling bawah. Database-nya bisa pakai SQL Server atau pakai HANA ya. Bisa juga disimpan di on-premise, istilahnya di lokal, di head office, ditaruh di betul-betul fisiknya ada, atau kita juga bisa simpan di on-cloud gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan SAP ini di back-end-nya ini dengan Visual Studio. Kalau dari teman-teman dari orang IT, tim IT bisa pakai integration framework atau service layer bahasa kerennya, dan ini ada di SAP ya. Kalau orang umumnya pakai API. Kalau di SAP itu API-nya di-generate dari service layer. Nah, ini bahasa teknis, nanti kita akan obrolin lebih terpisah. Nah, menariknya kita bisa bikinin luas nih. Kalau di sini ada 6, bagaimana bisa connect ke aplikasi mobile. Jadi contohnya kalau di kita bikinin aplikasi PeopleShape Sales, buat sales, buat driver yang tracking, atau buat driver. Ketika drivernya sampai di satu tujuan, dia check-in, maka secara otomatis si software ini akan memberikan informasi kepada
SAP bahwa barangnya sudah di delivery, gitu. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga dengan pihak ketiga untuk WMS, Warehouse Management System gitu. Nah, itu bisa dikembangkan lewat mana? Lewat di sini. Nah, itulah Edition. Kenapa jadi SAP begitu sangat customable sekali, begitu sangat user friendly, begitu sangat gampang untuk begitu disatukan, untuk diintegrasikan dengan yang lain-lain seperti itu. Nah, ini contoh nih untuk POS. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang banyak berkaitan dengan retail, software-nya yang langsung direct ke customer, B2C, nah pasti membutuhkan POS. Nah, bagaimana caranya POS itu bisa interact dengan SAP? Nah, kalau di sini contohnya dengan iRip ya, dengan iRip POS gitu. Nah, jadi sebelah kanan kita punya POS desktop diinstalin dengan iRip. Terus POS mobile juga, karena iRip juga punya POS dalam bentuk mobile. Nah, ini semua kita bisa konekin semua ke POS server. Nah, ini juga ada Magento nih. Kan sekarang lagi zamannya online sales ya. Jadi kita punya satu platform di e-commerce, di website pakai Magento gitu. Semua data-data ini secara otomatis kita tarik nih masuk ke iRip POS server. Nah, dari sisi iRip POS server ini nanti secara otomatis juga kita bikin schedule biasanya akhir hari gitu ya. Atau tergantung nanti dari permintaan konsumen apakah perlu waktu lebih cepat gitu ya. Masuk ke melalui iRip POS Connector masuk kepada SAP Business One. Nah, bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Jadi SAP bukannya satu software yang tertutup, yang tidak bisa kita extend, yang tidak bisa kita tarik sebetulnya. Nah, itu dengan SAP. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, benefit dengan SAP yang pasti kalau di sisi akunting kita bisa otomatis lah sebetulnya untuk debt collection. Kita bisa ngingetin kan invoice-nya dikirim. Bukannya otomatis uangnya ke transfer, bukannya. Karena itu melibatkan pihak ketiga. Tapi secara otomatis SAP bisa mengingatkan reminder. Ya. Lalu yang kedua, yang pasti save time. Jadi ada bahkan beberapa kan bilang make life easier. Ya karena dengan klik-klik aja sih. Jadi nggak perlu tanya lagi, oh ini dokumennya yang mana ya? Tinggal klik golden arrow atau klik kanan relationship map, atau bahkan waktu pada saat transaksi, aduh saya nggak yakin nih jurnalnya kemana gitu. Tinggal klik kanan, klik journal entry, dia langsung open journal entry-nya. Yang jurnalnya bagaimana sih? Oke. Nah, udah pasti karena semuanya terintegrasi, pasti risk-nya di-reduce nih. Kesalahan-kesalahan input ulangnya semua di-reduce nih, karena semua inputnya cuma satu kali sampai ke belakang gitu. Nah, terus karena kita datanya sudah bersih, rapi, udah pasti report otomatis bisa kita generate ya. Nah, terus ya single click reporting. Jadi tadi contoh yang tadi kita report profit and loss, ada memang tampilannya kita klik terus ya kita munculin. Terus kalau kita butuh tahu detailnya, tinggal kita klik level 1, level 2, level 3, level 4. Bahkan waktu di dashboard tadi yang di cash flow juga kan sama. Muncul dashboard-nya, terus saya mau lihat cash flow of forecast. Nanti klik yang di paling atas, cash flow forecast, klik langsung kelihatan tuh tampilannya semua kan untuk cash flow forecast kan, seperti itu. Oke. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya dapat quick information. Supaya di level BOD atau di level manajemen bisa memutuskan dengan cepat karena kita mempunyai informasi yang lengkap, mempunyai informasi yang tepat gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil untuk sisi bisnis kita bisa ambil itu dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu lagi kemarin biaya ini habis berapa ya? Nanti dihitung lagi gitu. Nggak perlu karena kita bisa tampilin semua itu sebetulnya di dashboard gitu. Ya, itu dengan SAP. Jadi kenapa tidak? Ya, mari kita sama-sama dengan SAP kita bisa elevate kita punya bisnis. Oke. Kalau nanti Bapak Ibu perlu kontak, bisa kontak saya atau kontak juga
teman-teman di sini. Kalau perlu ini bisa di screen capture layar ini, supaya nanti kalau nanti suatu saat Bapak Ibu membutuhkan, bisa langsung direct kontak gitu. Via email boleh, via phone, via WA, kita bisa ngobrol. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Laurel. Ya, terima kasih Bapak Ricky Susilo untuk sharingnya, sangat luar biasa sekali ya, banyak insight baru. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan nih, di awal sesi 1 tadi, kita sudah membuka link untuk pertanyaan. Jadi, Bapak Ibu bisa taruh pertanyaan di link tersebut, nanti setelah kedua sesi selesai, pembicara akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu taruh di link Q&A tadi. Nah, jangan lupa juga setelah kedua sesi ini selesai, akan ada feedback form, yang nantinya akan menjadi tiket undian. Bapak Ibu berhak mendapatkan voucher GrabFood dengan total hadiah senilai 500.000. Nothing tulus banget ya, lumayan bisa dapat voucher yang tentunya berguna banget, kepake banget ya. Jadi stay tune, nanti akan kami bagikan linknya setelah sesi kedua selesai. Oke, sebelum melanjutkan ke sesi kedua, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuka kamera karena kita mau foto bersama dulu ya. Silakan untuk Bapak Ibu untuk bisa membuka kameranya. Untuk tim juga saya persilahkan untuk membantu bersiap-siap bisa capture foto bersama ini. Wow, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya. Terima kasih. Oke, anyway, tadi sesi 1 itu sudah luar biasa sekali ya. Kalau Bapak Ibu merasa sangat terbekali oleh sesi 1 tadi, boleh banget nih untuk dokumentasiin webinar ini, share ke Instagram Story, boleh tag Instagram kita @SAP-Bandung. Nanti, of course, kami akan repost. Oke, saya lihat dulu. Wow, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya, luar biasa sekali ya. Oke, siapkan senyum terbaik Bapak Ibu ya. Tim sudah siap? Oke, mari kita foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, boleh foto lagi? 1, 2, 3. Oke. Sudah? Dari tim sudah dapat fotonya? Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Saya mau mengingatkan lagi ya bahwa link Q&A sudah dibagikan oleh tim kami. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan untuk bertanya pada link tersebut. Nanti di akhir kedua sesi, para pembicara akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya nih, kita akan mendengarkan sesi kedua, Workload Solution Transition, yang akan dibawakan oleh Bapak Rizwan Hermawan dari Sistek Karisma. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Sebentar. Oke, layar saya sudah kelihatan. Halo? Sudah Pak Rizwan, silakan. Oke, siap. Terima kasih untuk PT Sistem Anugrah Prima dan jajarannya, serta teman-teman semua di sini yang udah bisa ikut join nih dari sesi webinar kali ini. Nah, dari paparan Pak Riki tadi itu kan SAP itu atau bisa dibilang ERP ya, ERP salah satu bagian penting lah untuk sebuah perusahaan di mana semua data ada di sana. Nah, di balik data semua itu kita memerlukan sebuah hardware atau bare metal di mana kita bisa menjalankan sebuah software tersebut, menyimpan data, menjaga data itu sendiri dari sisi gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan gitu kan. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan sebuah solusi nih dari produk hardware server dari HPE, di mana untuk penggunaannya sendiri kita nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. Nah, ini adalah core compute untuk generasi ke-10 yang baru, di mana kita mempunyai 2 prosesor untuk AMD dan Intel, di mana kita sudah mengenal AMD sama Intel ini sejak lama, dan sekarang sudah mulai
beroperasi di server-server untuk pengerjaan yang lebih besar juga. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, di mana kita bisa memilih dari sisi compute yang tinggi dengan performa yang tinggi, atau hanya memilih dengan kapasitas penyimpanan yang besar, gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe yang disarankan. Nah, dari tipe ini kita bisa menggunakan biasanya kalau untuk virtualisasi, counter atau data center. Nah, di sini ada beberapa variannya gitu. Nah, kita untuk saat ini kita kan lebih banyak WFH nih gitu kan, selama PPKM, selama pandemi ini gitu kan. Nah, data itu sendiri kan nggak bisa dibawa pulang gitu. Apalagi itu data perusahaan, takutnya di copy atau apalah gitu. Nah, di sini ada teknologi yang namanya VDI. VDI ini Virtual Desktop Infrastructure, di mana kita bisa akses data tanpa harus kita membawa PC atau laptop itu ke rumah gitu. Atau kita bisa menggunakan dengan dengan perangkat lain, tapi aksesnya itu tetap ke si data perusahaan gitu. Jadi ini yang mulai banyak dicari, yang mulai banyak diterapkan di beberapa perusahaan gitu. Jadi dari sisi finance, dari sisi sales kita masih tetap bisa beroperasi walaupun kita bekerja dari rumah dengan maksimal gitu. Di mana si proses VDI ini membutuhkan beberapa spek di belakangnya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Kita butuh yang performanya sedang. Nah, sedang, tinggi itu bisa kita dapat dari mana sih? Nah, satu ya kita bisa dapat dari beberapa spesifikasi. Spesifikasi di sini kan dari sisi softwarenya sendiri butuh minimum spek. Nah, gitu. Nah, kita bisa ngambil dari sana. Kita butuh yang satu prosesor atau satu U, atau kita butuh storage yang besar karena datanya itu udah lumayan banyak, terus karyawannya juga sudah banyak, yang aksesnya juga banyak. Nah, kita memerlukan performa sama data yang lebih besar juga. Nah, di sini kita bisa memilih antara perangkat atau spek apa sih yang perlu kita terapkan di perusahaan kita gitu. Nah, di sini ada kalau untuk yang seri AMD, di sini ada yang satu prosesor dengan ukuran servernya 1U, ada dengan yang ukurannya 2U tapi satu prosesor, ada yang ukurannya 1U tapi dengan 2 prosesor, ada yang 2U dengan 2 prosesor, di mana setiap tipe ini mempunyai kelebihannya masing-masing, gitu kan. Jadi misalkan kita butuh yang 2U, tapi cukup deh dengan satu prosesor, karena kita mempunyai database atau data penyimpanan yang lebih besar. Nah, itu bisa menggunakan dari seri yang ProLiant DL345 gitu. Nah, kalau dengan performa yang tinggi, misalkan kita menggunakan kita butuh 2 prosesor nih gitu kan, dengan core yang lebih tinggi gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang seri DL365, ataupun misalkan dari sisi perusahaan kita menggunakan counter atau menggunakan virtual machine, ya kita bisa menggunakan dari sisi server biasa yang umum kita pakai prosesor Intel Xeon gitu. Nah, di sini si server kita bisa simpan sebagai base server atau sebagai hybrid cloud gitu. Hybrid cloud di sini kita bisa mengakses data bisa lokal atau bisa publik gitu. Jadi disinkronnya itu bisa lebih kapasitasnya bisa lebih bagus juga, dan penggunaannya juga bisa lebih baik gitu. Dimana kita pun mempunyai beberapa tipe tipe prosesor. Kalau untuk Intel ada bronze, ada silver, ada platinum gitu. Jadi kita bisa pilih nih tergantung core-nya dan kecepatannya sendiri apa yang akan kita pakai dengan software yang akan kita pakai gitu kan, dengan minimumnya, dengan segala fiturnya,
dengan penggunaannya sendiri, nah itu kita nanti bisa sesuaikan. Dan kita pun punya satu server yang sudah mempunyai teknologi radio networking, di mana itu sudah bisa di-develop dengan 5G gitu. Jadi kita bisa nge-share ke beberapa kalau mungkin dulu suka yang main SMS radius gitu atau apapun itu untuk untuk informasi lainnya, meng-share informasi, kita bisa gunakan telco VRAN. Nah, di sini ini 1U 1 prosesor. Terus kita juga bisa menggunakan sinergi. Nah, di mana kita harus menggunakan sinergi ketika data itu emang sudah banyak, perusahaan cabangnya sudah banyak, takut si kapasitas ini kalau kita beli server yang biasa ini nantinya harus beli lagi gitu kan, nambah dari sisi raknya sendiri. Nah, kalau dari sinergi ini mungkin kalau dulu namanya blade server ya, sistemnya blade server. Nah, sekarang dari HP sendiri ganti namanya menjadi HPE Synergy. Secara fitur, secara bentuk itu sama, masih tetap mempunyai sasis atau mempunyai casing yang mempunyai slot beberapa node server gitu. Nah, salah satunya yang terbaru ini adalah 1 node server, 2 prosesor, bisa digunakan untuk virtualisasi ataupun misalkan untuk compute yang lebih besar gitu, yang lebih tinggi gitu. Nah, dari sisi kebutuhan server ini sendiri, kita bisa memilih yang cocoknya di mana sih gitu. Kita kapan menggunakan DL380 yang Intel atau kita menggunakan DL325 pakai seri AMD. Nah, di sini ada beberapa diagramnya. Kalaupun kita menggunakan workload seperti biasa, kita hanya menggunakan dengan prosesor, memori standar, storage standar, networkingnya juga standar, kita bisa juga menggunakan DL360 atau DL380. Kalau sinergi ke semua masuk, baik itu mau ke running aplikasi di fisik sendiri atau mau virtualisasi, itu bisa aja. Terus, kalaupun misalkan kita main kontainer ini kita lebih tepatnya bisa secara performa dari sisi prosesor sama compute dari sisi memori sendiri, karena membutuhkan workload yang begitu diandalkan gitu. Nah, di sini pun bisa menggunakan seri DL380 atau DL380 atau pakai DL seri AMD 325 atau 385. Nah, perbedaan untuk seri AMD atau seri Intel ini di belakangnya ada kode 5. Kalau untuk Intel 0 biasanya gitu. Nah, terus kita menggunakan VDI. Nah, kalau VDI, kenapa kita menyarankan untuk memakai AMD? Karena untuk VDI itu sendiri, kita memerlukan prosesor yang tinggi dengan RAM yang banyak juga. Kenapa? Karena kalau VDI itu biasanya 1:1 untuk penggunaan prosesor ataupun RAM. Nah, jadi kalau misalkan di virtual mesin biasa kan kita biasanya bisa dibilang 1:4 lah untuk prosesornya. Nah, kalau di VDI sendiri untuk penggunaan VDI itu 1:1. Jadi harus menggunakan prosesornya itu yang lebih tinggi dengan memori juga yang lebih banyak. Nah, kalau untuk storage itu relatif tergantung dari banyak data atau seberapa besar sih data setiap bulan atau setiap tahun itu akan naik gitu. Nah, terus menggunakan data analitik atau bisa dibilang sekarang dengan teknologinya AI. Data analitik dari sisi softwarenya sendiri tadi yang sudah disampaikan Pak Riki itu mempunyai data analitik nih. Data analitik untuk dari sisi sistemnya sendiri, fiturnya sendiri tadi saya sudah lihat ada yang memakai fitur analitik itu sendiri. Nah, di sini pun untuk fitur analitik karena itu memerlukan proses yang lebih tinggi,
membaca, menganalisa dari data-data sebelumnya sehingga bisa membuat data yang baru untuk menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah saran yang akan bisa diberikan. Nah, di sini pun solusi bisa menggunakan dari sisi AMD. Nah, terus kalau dari sisi transcoding atau visualisasi, nah di sini pun kita bisa pakai dua pilihan gitu. Mau pakai AMD atau mau pakai Intel, itu bisa-bisa aja, tapi dengan tambahan GPU. Tambahan GPU di sini kenapa harus menggunakan GPU? Karena di sini dari sisi visualisasi atau misalkan dari sisi coding, ini sangat diperlukan pengerjaan ekstra. Nah, yang mengerjakan tenaga ekstra itu adalah si GPU itu sendiri gitu. Dari beberapa diagram ini kita pun bisa memilih produk apa yang cocok untuk sistem atau untuk perusahaan yang akan kita gunakan datanya gitu. Nah, di sini saya informasikan bahwa produk yang HP punya mulai dari tipe yang paling rendah, low end, sampai dengan high end. Di sini kita bisa mengklaster, di mana untuk arah ke kanan di sini adalah kapasitas storage-nya makin besar. Nah, untuk arah ke atas di sini untuk compute atau CPU dengan paling besar juga. Jadi mulai dari bawah ini dari Supermicro, DL20, ML30 sampai ke kasarnya Synergy atau Blade dan lain-lainnya, kita bisa melihat dari sini. Nah, di sini penggunaan VDI ini kita bisa di cluster mana aja sih yang bisa menggunakan teknologi VDI ataupun dengan private cloud atau misalnya hybrid cloud gitu kan, dengan data center yang kita biasa gunakan, server-server yang untuk AD atau untuk database, untuk sistem dan lain-lainnya, kita bisa pilih disesuai kebutuhan. Transcoding, data manajemennya juga sendiri seperti apa gitu. Nah, untuk AMD sendiri, saya di sini akan tidak akan banyak menjelaskan terkait fiturnya, tapi saya di sini akan menjelaskan terkait spek dari sisi server DL seri 300 dengan prosesor AMD. Nah, prosesor AMD sendiri dulunya itu untuk sekarang namanya udah generasi ketiga, namanya itu adalah Milan Gen 10 Plus. Nah, kalau dari si AMD namanya sekarang Milan. Nah, kalau yang sebelumnya AMD EPYC generasi kedua itu namanya Roma. Gitu. Nah, sekarang berganti nama untuk yang generasi ketiga, nama prosesornya itu EPYC generasi ketiga Milan. Nah, di sini pun dari sisi performa itu lebih tinggi dari seri sebelumnya. Terus dari sisi core-nya pun kita bisa sampai 64 core. Kalau Intel biasanya hanya sampai 28 per prosesornya. Dengan kecepatan memorinya juga ini lebih tinggi dari versi sebelumnya. Terus ini masing-masing dari sisi spek itu sendiri. Jadi kita misalkan membutuhkan server dengan 1U dengan kapasitas hard disk yang sedang, kita bisa menggunakan DL325, di mana di DL325 ini kita bisa menggunakan hard disk sebanyak, untuk yang kecil SFF ukuran yang 2,5 itu 8 plus 2, jadi bisa 10. Nah, kalau untuk hard disk yang besar dengan ukuran besar dengan diameternya 3,5 in itu hanya 4. Nah, di sini pun kalau untuk memori sendiri udah support sampai 8 slot memori. Nah,
Kalau kita butuh 2 slot prosesor kebanyakan, kita butuhnya hanya 1 prosesor. Terus dari sisi storage sendiri kita butuh yang besar. Nah, kita bisa pakai DL345. Ini hanya dari sisi storage-nya saja. Tapi kalau untuk prosesor sama dengan 325. Di sini untuk kapasitas storage-nya sendiri ini bisa 12 keping untuk LFF untuk ukuran besar dan bisa menggunakan 24 SFF untuk ukuran kecil. Nah, kita butuh yang lebih besar lagi. Kita butuh compute yang lebih performanya lebih tinggi. Nah, kita bisa menggunakan 2 prosesor di DL365 dan 385. Di sini kita bisa menggunakan 1 servernya, 2 prosesor. Dengan kapasitas hard disk untuk yang 385 ini hanya 10 karena ini 1 U, dan untuk DL385 ini bisa sampai 36 slot hard disk gitu. Nah, dari ini semua kita sudah mendapatkan services tambahan atau bisa dibilang AI-nya dari sisi HPE yang namanya ILO Advance, OneView, sama InfoSight, di mana sebelum hard disk atau sebelum part-part server rusak, itu akan memberikan informasi ke kita bahwa misalkan kipasnya udah nggak sehat nih, ini harus diganti. Nah, nanti dari log itu kita akan mendapatkan informasi bahwa kipasnya udah nggak sehat. Kita butuh RMA. Nah, selama warantinya masih ada, kita akan dikirimkan langsung dari pihak HP setelah konfirmasi bahwa kipasnya akan diganti dan kita setuju, itu akan dikirim oleh HP dan itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali, baik itu pengiriman barang atau pengambilan barang. Jadi itu sudah tercover dari sisi HPE. Nah, untuk warantinya sendiri dari sisi HPE itu basicnya 3 tahun, tapi kita bisa extend menjadi 5 tahun gitu. Nah, ini tampilan dari sisi server DL325, di mana ini pakai hard disk yang kecil, yang 2,5 in. Terus kita pun di sini ada beberapa informasi seperti di sini ada USB port, terus ada ILO service port, jadi kita bisa colok juga langsung ke server untuk mengecek kondisi server. Kita bisa ngecek dari sisi ILO sistem di dalamnya itu seperti apa. Kalau misalkan ada mau nginstal nggak langsung ke fisik server bisa, jadi kita bisa menginstal server atau mengupdate firmware-nya melalui ILO gitu. Nah, ini isinya. Di sini ada kipas, di sini untuk slot memori RAM, di sini untuk prosesor. Nah, ini untuk power supply-nya, di sini untuk NIC, untuk port-port yang nantinya mau ditambahin, mau itu dari sisi network manajemennya atau misalkan kita mau nambahin aksesnya nih, akses networking-nya kita pakai 10 gig atau fiber optik, itu bisa di sini, bisa ditambahinnya di sini gitu. Nah, ini untuk yang seri DL345, di sini 2U, tapi untuk prosesornya itu 1, jadi gede untuk storage-nya saja, bisa sampai 24 slot. Nah, untuk Intel sendiri, biasa kita yang sering digunakan dengan prosesor Intel, karena dengan kebutuhan dari sisi software SAPB ini juga sendiri minimal requirement-nya dari sisi prosesor Xeon. Jadi ini salah satu yang kita
solusikan juga gitu. Dimana performa dari sisi Intel untuk yang prosesor ini, dia bisa untuk satu prosesornya itu bisa sampai 16 menerima untuk 16 slot RAM gitu. Terus untuk hardware security-nya sendiri, mereka sudah menggunakan crypto new instruction. Jadi di mana si chipnya itu dia udah menggunakan tools untuk mendeteksi atau menghadang dari sisi malware gitu. Di sini pun ini sudah include di dalamnya, di dalam satu chip server itu sendiri. Kapasitas memori itu juga dienkripsi, jadi lebih aman juga kalau ada yang nyerang DDoS melalui baik itu dari RAM atau menyerang proses-prosesnya gitu, seperti itu. Dan dari sisi Intel sendiri, softwarenya itu mempunyai update yang lumayan bagus juga gitu untuk kestabilan atau performa yang lebih tinggi juga. Nah, ini dari komparasi dari generasi sebelumnya, DL380 Gen 10. Nah, kalau untuk namanya sekarang itu tambahan plus gitu untuk Intel generasi ketiga untuk seri Xeon di server HPE. Secara fitur semua bisa sama, cuman ada beberapa peningkatan seperti dari sisi warranty, dari sisi hardware error reporting tadi, ada info lah yang bisa disampaikan ke pengguna atau ke IT bahwa load-nya berapa banyak, itu penggunaan si prosesornya berapa besar, itu bisa diinformasikan. Terus untuk basic dari sisi cartridge-nya sendiri, untuk si cache hard disk-nya ini basic, jadi kita basicnya misalnya 8, untuk penambahan lagi untuk menjadi 16 atau 24 kita harus beli tambahan terpisah gitu. Dan untuk si warranty-nya sendiri kita bisa langsung 4 tahun atau 5 tahun gitu. Kita bisa rubah gitu setiap pembeliannya ke si server HPE. Nah, ini beberapa kelebihannya sendiri untuk si generasi 3. Untuk generasi 3 dari sisi DL380 sama DL360 gitu. Dari sisi yang paling terlihat di sini bisa dari sisi storage, karena di sini kita bisa penggunaan SSD NVMe-nya itu bisa lebih besar dibanding versi sebelumnya. Terus untuk seri kapasitas si hard disk-nya pun ini banyak juga gitu. Untuk beberapa varian dari sisi hard disk-nya ada SAS, ada SSD, ada kapasitas bacanya yang bisa sampai 15K gitu. Nah, ini beberapa tampilan dari HPE DL360 generasi 10 plus. Di sini kita bisa lihat, kalaupun ada yang masih menggunakan DVD, ini bisa digunakan, ataupun misalkan mau diganti dengan full di sini hard disk, itu bisa nanti tinggal diganti aja cache untuk si hard disk gitu. DL360 sudah support untuk 2 prosesor dengan
slot. Nah, untuk setiap slotnya sendiri ini di cover, satu prosesor itu mengcover 16 slot memori gitu. Di sini udah bisa dual redundant power supply dengan kapasitas wattnya bisa sampai 1800, minimal 500 watt. Nah, ini di sini untuk tampilan belakangnya, di sini ada port ILO. Ini jadi kita bisa colok langsung ke server, atau kita bisa untuk setting IP untuk bisa akses dari luar. Kita juga di sini udah basic 1 gig untuk internetnya, koneksi internetnya, ataupun kita mau ganti ke 10 giga atau pakai SFV plus, kita bisa nanti penambahan di sini tergantung dari permintaan itu sendiri. Nah, ini untuk yang DL380 2U, kita bisa menggunakan harddisk dengan harddisk yang 2,5 in sebanyak 24 maksimal di sini nanti. Terus kita bisa menggunakan dengan 12 LFF harddisk untuk yang seri besar. Ini tampilan dari sisi dalamnya. Ini sudah di-include heatsink tambahan dari sisi HP sendiri. Di sini untuk PCIe riser card yang akan digunakan. Ini untuk yang primary dan ini untuk yang secondary. Jadi kita per prosesor ini punya masing-masing bagiannya. Untuk power supply sama, ini support redundant, support juga sampai 1800 watt. Tampilan belakang di sini ada banyak slot yang kosong. Ini bisa diisi sesuai juga kebutuhan. Kita bisa isi VGA, kita bisa isi dengan network interface, kita bisa pakai hard disk juga gitu kan, penambahan gitu. Tapi ada enclosure yang tambahannya juga gitu. Nah, mungkin ini slide terakhir dari saya. Di sini fitur baru dari Synergy 480. Nah, ini hanya node-nya saja, bukan fisik main unitnya, tapi hanya node-nya saja. Jadi per node-nya ini untuk generasi ketiga ini Ice Lake support untuk 2 soket prosesor, dan untuk memori ini ada 8 memori up to sampai 16 memori, dan ini bisa sampai 4 terabyte untuk total dari sisi memori gitu. Dan untuk hard disk di sini hanya bisa 2 untuk SATA dan 4 untuk NVMe. Jadi untuk NVMe itu di dalamnya ada port kecil, dan untuk biasa untuk running OS-nya itu bisa kita menggunakan SAS atau SATA seperti itu. Dan untuk M2 sendiri untuk hard disk M2 itu kita bisa menggunakan RAID juga seperti itu. Di sini udah ada RAID controllernya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya selama kita bisa memilih server itu sendiri untuk program atau untuk aplikasi yang akan kita gunakan di perusahaan kita sendiri.